Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 10 yaitu tentang fungsi inverse. Oke, kita lihat dulu ya pengertiannya. Inverse itu sendiri artinya adalah kebalikan atau lawan. Misalkan 2 itu sama juga dengan 2/1 ya. Maka inverse dari 2 kalau pada perkalian itu adalah setengah. Karena 2/1, inverse-nya adalah 1/2, kebalikannya atau lawannya. Kalau terhadap operasi perkalian. Tapi kalau terhadap atau pada penjumlahan, 2 itu inverse-nya atau lawannya itu adalah -2. Nah, jadi intinya inverse itu artinya adalah kebalikan atau lawan. Nah, bagaimana kalau seandainya diberikan suatu fungsi dan kita diminta untuk menentukan inverse dari fungsi tersebut atau lawan atau kebalikan dari fungsi tersebut. Nah, jadi kita baca dulu ya definisinya. Katanya fungsi inverse atau yang juga dikenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, jadi untuk menentukan inverse dari suatu fungsi ada 3 langkah yang bisa kalian gunakan ya atau kalian lakukan. Yang pertama, kita ubah dulu bentuk fx menjadi bentuk x sama dengan fy atau fungsi f terhadap y. Kemudian yang kedua, tuliskan x sebagai f inverse y atau f inverse terhadap fungsi y, sehingga f inverse y akan sama dengan fy. Yang ketiga, ganti variabel y dengan x sehingga didapatkan rumus fungsi inverse f. Jadi inverse itu di penulisan untuk inverse itu seperti ini ya, f pangkat -1. Nah, ini adalah rumus atau cara menyatakan inverse dari suatu fungsi. Jadi kalau dia terhadap fungsi x, maka f -1x. Nah, jadi kalau kita baca itu adalah inverse fungsi fx ya, inverse terhadap fungsi fx gitu ya. Nah, selain dari tiga langkah ini yang bisa kalian lakukan, nanti kita akan gunakan juga cara cepatnya juga. Tapi sebelum kita gunakan cara cepatnya, kita coba dulu mengerjakannya berdasarkan 3 langkah ini. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada 4 contoh soal ya. Kita coba jawab. Katanya tentukan fungsi inverse dari fungsi berikut. Tentukan inverse ya. Tentukan inverse dari fungsi berikut. Oke, yang A, fx sama dengan 2x dikurang 1. Yang B, ini B ya. B, fx sama dengan 6x dikurang 3 per x tambah 2. Yang C, fx sama dengan 2 dikurang akar x. Dan yang D, fx sama dengan e kuadrat dikurang 2x tambah 1. Dan ini juga diminta nilai untuk f inverse x ketika x-nya sama dengan 4 gitu ya. Nilainya sama dengan berapa. Oke, kita kerjakan dulu untuk yang A. Oke, yang A, tentukan fungsi inverse dari fungsi berikut. Nah, ini ada fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1. Nah, sebelum kita gunakan cara cepat, kita ikuti dulu langkah ya, ada 3 langkah tadi. Langkah yang pertama adalah kalian robah dulu fx ini menjadi y. Jadi fx kita ganti ya, jadi y sama dengan 2x dikurang 1. Nah, setelah kita dapatkan bentuk y sama dengan 2x dikurang 1, kita harus mengusahakan bentuknya itu menjadi x sama dengan. Ya, menjadi bentuk x sama dengan. Jadi, kalau y sama dengan 2x dikurang 1, ini kan boleh juga kita tuliskan 2x dikurang 1 sama dengan y. Jadi, kita balikan ya. Lebih gampang kita balikan saja dibandingkan kita harus pindah ruas ya. Oke, nah sekarang kita udah dapatkan bentuk 2x kurang 1 sama dengan y. Nah, bagaimana cara kita membuat bentuk ini menjadi bentuk x sama dengan? Nah, untuk membuat menjadi bentuk x sama dengan, tentukan x ini harus tinggal sendirian ya di sebelah kiri. Jadi kita tinggalkan 2x-nya di sini, kita tulis sama dengannya, kita tulis y dulu. Nah, sehingga -1 ini dia harus pindah ruas. Nah, karena kan x-nya pengen sendirian kan di sebelah kiri ya, atau di ruas kirinya. Oke, -1 ini kita pindah ruaskan, karena dia pindah ruas, jadi tandanya berubah menjadi positif 1. Maka kita dapatkan x saja. Nah, kalau 2x sama dengan y tambah 1, maka untuk menentukan x saja, ingat 2x ini artinya adalah 2 kali x. Maka x saja dia akan sama dengan, kalian tulis dulu y tambah 1-nya,
Kemudian, Y tambah 1 ya. Kemudian kalian bagi 2. Kenapa di sini dibagi? Karena di sini dikali. Ini kan artinya 2 kali X. Makanya di sini dia akan jadi bagi. Jangan pindah ruas ya. Kalau pindah ruas salah. Tapi kalau bentuknya seperti ini kan 2X kurang 1. Ini kan dia operasinya dikurang atau dia ditambah. Kalau dia pindah, kalau dia kita bawa ke kanan, artinya dia pindah ruas, maka tandanya dia berubah. Tapi kalau dia dikali di sini, maka nanti dia akan jadi bagi ya, X tambah 1 per 2. Nah, kita dapatkan, artinya kita sudah dapatkan bentuk fungsi tadi. Setelah kita jabarkan, kita dapatkan bentuknya sudah dalam bentuk X sama dengan. Nah, bentuk X sama dengan ini kita ganti menjadi bentuk fungsi terhadap Y. Oke, kita tulis ya. X, kita tulis ulang, X sama dengan Y ditambah 1 per 2. Maka F inverse-nya, F inverse terhadap Y, kita tulis ya. Dia akan sama dengan, jadi X ini kita ganti jadi F inverse terhadap Y-nya, fungsi Y-nya. Berarti sama juga dengan Y ditambahkan dengan 1, kita bagi dengan 2. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah fungsi inverse dari fungsi fx, maka Y-nya ini kita ganti jadi X. Nah, kalau di sini Y, maka di sini Y gitu ya. Kalau di sini X berarti Y-nya kalian ganti dengan X-nya. Oke, sama dengan X. Jadi yang diganti hanya Y saja, X tambah 1 per 2. Maka kita dapatkan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1 itu adalah X tambah 1 per 2. Nah, ini kalau kita menggunakannya atau mengerjakannya dengan langkah-langkah tadi ya. Sebenarnya kalian bisa gunakan juga cara cepatnya. Nah, perhatikan cara cepatnya. Jika kalian menemukan bentuk fungsinya fx sama dengan ax yang ditambahkan dengan b, maka untuk rumus cepatnya atau rumus cepat ya untuk menentukan inverse dari suatu fungsi yang bentuknya adalah x tambah b, maka kalian bisa gunakan rumusnya bahwa x nanti dikurang b per a. Nah, ini adalah rumus cepatnya. Jadi rumusnya itu nanti adalah X dikurang B per A. Kita masukkan ya, kita coba kira-kira nilai hasilnya sama tidak X. Oke, kalau X ya tetap ya X. Kemudian kita kurangkan dengan B. Nah, B ini berarti kalau kita lihat di sini fungsinya kan Fx sama dengan 2X kurang 1 ya. Berarti nilai B-nya berapa? Nilai B-nya di sini adalah min 1. Ikutkan tanda yang di depannya ya. Oke, B-nya min 1, berarti ikuti rumusnya dulu dikurang. B-nya kita ganti dengan min 1. Dan A-nya di sini adalah 2. Jadi A itu adalah nilai dari koefisien X-nya. Ya, A itu nilai koefisien X-nya dan B itu adalah konstantanya ini. Ya, konstantanya atau yang tidak memuat variabel ini min 1. Oke, kemudian kita tinggal selesaikan saja. Akan sama dengan X, negatif ketemu negatif positif ya. Jadi X tambah 1, A-nya tadi adalah 2. Nah, kira-kira hasilnya sama tidak? Sama ya. Jadi kalian bisa gunakan langkah-langkah tadi, yang 3 tadi, atau boleh gunakan cara cepat. Kalau guru kalian meminta mengerjakannya menggunakan langkah, kalian sudah bisa. Kalaupun menggunakan cara cepat, kalian juga sudah bisa. Oke, bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Oke, soal yang berikutnya atau soal yang kedua. Tentukan fungsi inverse ya, tentukan inverse dari fungsi berikut. Fx sama dengan 6x dikurang 3 per x tambah 2. Oke, kita coba kerjakan dulu dengan langkah-langkah yang 3 tadi. Kita misalkan fx itu dengan y sama dengan, kita tulis dulu 6x dikurang 3 per x ditambah 2. Kemudian, nah ini karena bentuknya di sebelah kanan ini kan pecahan ya. Nah, ini ada y, di sebelah kanan ini ada pecahan, jadi kita harus kali silang ya. X tambah 2 kita kalikan ke y, dan 6x dikurang 3 ini kan artinya y per 1 ya. Jadi kalau kita buat bentuk pecahan dari y itu kan y per 1, jadi artinya 1 yang dikalikan dengan 6x dikurang 3. Oke, kita kalikan dulu. Y kita kalikan dengan x tambah 2 akan sama dengan, nah ini kan 1 tadi ya, 1 kalau dikali 6x kurang 3 kan hasilnya 6x kurang 3 ya kan. Oke, sekarang kalian buka kurungnya. Cara membuka kurungnya, kalikan ke dalam y kali x, hasilnya adalah yx. Y kali positif 2, hasilnya adalah positif 2y. Sama dengan 6x dikurang 3. Nah, sampai pada langkah ini, kalian harus kelompokkan jika artinya kelompokkan yang sama-sama ada memuat x-nya. Jadi kan di sini ada yx, di sini juga ada 6x. Jadi kita kelompokkan dulu yx. Nah, 6x-nya kita pindahkan ke ruas kirinya menjadi min 6x. Oke, kita tulis dulu sama dengan, nah 6x kan sudah pindah ya, maka di sebelah sini kan yang tinggal min 3. Nah, kemudian min 3. Nah, 2-nya ini, 2y ini kita pindahkan.
pindahkan ya, karena ini di sebelah kiri kita kelompokkan yang sama-sama memuat X-nya. Jadi yang tidak memuat X terpaksa dia akan harus pindah, kita pindahkan. Oke, jadinya min 2Y ya, karena di sini positif. Oke, sampai di sini kita faktorkan, ini kan YX dikurang 6X, dia sama-sama memuat X, jadi X-nya kita keluarkan, maka yang tinggal adalah ketika X keluar, maka kan di sini tinggal adalah Y dan min 6. Nah, kita tutup kurungnya. Oke, X-nya sudah kita keluarkan, yang tinggal adalah Y kurang 6, sama dengan min 3 dikurangkan dengan 2Y. Oke, kita tulis dulu ya, X dikurang 6 sama dengan min 3 dikurang 2Y. Oke. Nah, sekarang kita cari X-nya. Berapa nilai X-nya? Ini kan artinya X kali ya. Maka X saja, tulis dulu. Min 3 dikurang 2Y, kita bagi dengan Y dikurang 6. Kenapa dibagi? Karena ini artinya dikali. Ini kan artinya X dikali Y. Kalau dia udah dikali di sini, berarti sampai di sini kan dia akan jadi bagi, gitu ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bentuk X-nya, kita langsung ganti. Ini kan udah dapat dalam bentuk X sama dengan. Sekarang kita ganti menjadi inverse atau fungsi inverse ya. Fungsi inverse terhadap Y ya. Oke, kita ganti sama dengan, jadi X-nya kita ganti dengan F inverse Y sama dengan min 3 dikurang 2Y per Y dikurang 6. Nah, baru kita cari untuk inverse untuk fungsi X-nya ya. Inverse untuk fungsi Fx-nya. Ya akan sama dengan gantilah Y itu dengan X, maka min 3 dikurang 2 kali X per X dikurang 6. Jadi setiap bertemu Y gantilah dengan X. Nah, inilah inverse dari, atau ya inverse dari fungsi Fx sama dengan 6X dikurang 3 per X tambah 2. Nah, bagaimana untuk cara cepatnya? Nah, oke, untuk cara cepatnya kalian perhatikan tadi, jika fungsinya berbentuk AX ditambah B per CX ditambah D, maka rumus cepatnya adalah min D, atau untuk menentukan inverse-nya adalah min DX tambah B per CX dikurangkan dengan A. Kita masukkan nilainya. Min D, D itu yang mana? Ini kan D ya, berarti nilai D di sini adalah 2. Karena dia min D, maka dia jadi min 2X. Ditambahkan dengan B, B di sini, nah B ini B ya, maka B-nya di sini adalah min 3. Maka ditambahkan dengan min 3. Kita bagi dengan CX ya. CX, nah lihat di sini C-nya itu kan nilainya adalah 1. Berarti 1X gitu ya, 1X atau X saja dikurangkan dengan A. Untuk nilai A di sini itu adalah 6. Nah, kita masukkan nilainya di sini adalah 6. Oke, maka untuk F atau inverse dari fungsi F, X tadi akan sama dengan min 2X, positif ketemu negatif ya, dikurang 3 per X dikurang 6. Atau bentuk ini boleh juga kita tuliskan, min 3-nya kita tulis dulu, min 3 dikurang 2X per X dikurangkan dengan 6. Nah, jadi kalau menggunakan langkah atau menggunakan rumus cepat, hasilnya akan sama. Oke, kita cek lagi soal yang berikutnya. Nah, di sini ada fungsi ya, diberikan suatu fungsi Fx sama dengan 2 yang dikurangkan dengan akar X. Oke, bagaimana cara menentukan inverse dari fungsi Fx sama dengan 2 dikurang akar X? Ya, sama. Kita gunakan langkah juga tadi ya, Y sama dengan 2 dikurangkan dengan akar X. Sorry, ini akar X ya, komanya. Oke, kita hapus ya, komanya ini boleh dihapus ya. Oke, kemudian kita dapatkan, nah ini kan pindah ruas X-nya. Jadi setelah kita misalkan dengan Y, kita harus membuatnya menjadi X sama dengan, ya kan? Jadi X-nya pindah ruas, sama dengan tulis 2-nya, Y-nya pindah ruas jadi min Y. Nah, karena X-nya di sini dalam bentuk akar, maka kita harus menghilangkan akar tersebut. Bagaimana cara menghilangkan akar? Cara menghilangkannya gampang, kalian tinggal kuadratkan saja. Kalau ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanan juga harus kita kuadratkan. Ketika dikuadratkan atau akar X kita kuadratkan, maka hasilnya adalah X akan sama dengan, nah ini tinggal kita kuadratkan saja, 2 dikurang Y yang dikuadratkan. Cara menguadratkannya sehingga didapatkan hasilnya ini adalah 2 ini kita kuadratkan dulu, jadi 2 kuadrat itu kan adalah 4. Nah, baru kemudian kalian kalikan semuanya. 2 kali min Y adalah min 2Y, kali 2 itu adalah min 4Y. Ingat ya, cara cepatnya, 2 kalian kuadratkan dulu, hasilnya 4, kemudian kalikan semuanya, 2 kali min Y, min 2Y, kali 2, min 4Y, ditambahkan dengan
Nah, min Y, baru kemudian min Y-nya kita kuadratkan. Min Y kita kuadratkan, hasilnya adalah positif Y kuadrat. Maka kita dapatkan X sama dengan 4 dikurang 4Y ditambah Y kuadrat. Nah, karena kita sudah mendapatkan dalam bentuk X, kita tinggal ganti. Atau boleh juga nih ya, kita urutkan dari Y pangkat 2 dulu, Y kuadrat dikurang 4Y tambah 4 juga boleh. Oke, kita tulis dulu, jadi X ini kita ganti ke dalam bentuk inverse fungsi Y-nya. Sama juga dengan Y kuadrat dikurang 4Y tambah 4. Baru kita ganti. Maka inverse dari fungsi fx, tinggal ganti aja. Ganti Y-nya dengan X ya. E kuadrat dikurang 4X ditambahkan dengan 4. Nah, kalian boleh juga menggunakan cara cepat juga boleh ya. Hasilnya juga akan sama. Oke, berikutnya, soal yang berikutnya. Nah, atau ini sebenarnya masih bisa kita rubah bentuknya, karena masih bisa kita faktorkan, jadi boleh juga dituliskan seperti ini. Karena E kuadrat dikurang 4X tambah 4 ini kan adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kalau kita faktorkan, kita cari dua bilangan. Jadi kita tulis dulu, di sini X, di sini X. Kalau kita kali hasilnya adalah positif 4, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min 2, yaitu angkanya sudah pasti min 2 dan min 2. Kenapa? Karena min 2 kali min 2 hasilnya adalah positif 4, min 2 ditambah min 2 hasilnya adalah negatif 4. Nah, boleh juga, atau kalian ingin menuliskan sampai di sini juga boleh, sampai di sini juga boleh ya. Kalau esai ya kita aman ya, tergantung nanti kalau soalnya objektif, kita harus menyesuaikan jawaban kita dengan objektif yang ada. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tentukan fungsi inverse dari fungsi berikut. Fx sama dengan E kuadrat dikurang 2X tambah 1. Dan nilai inverse untuk X-nya 4 itu berapa? Oke. Jadi kita harus cari dulu ini inverse terhadap inverse dari fungsi fx-nya dulu. Jadi caranya sama, kita misalkan dengan Y dulu. Nah, di sini karena dia dalam bentuk E kuadrat, jadi cara paling gampang itu adalah kita harus faktorkan. Jadi ini E kuadrat kurang 2X tambah 1. Ini kan X-nya udah pangkat 2 ya. Jadi kita harus faktorkan. Jadi kalian harus paham bagaimana cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita dapatkan E kurang 1, E kurang 1. Nah, dari mana? Ini kan X ya, E kuadrat gitu. Jadi tulis dulu di sini X, di sini X. Kemudian kalian cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya positif 1, kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Angkanya sudah pasti adalah negatif 1 dan negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1, positif 1. Negatif 1 ditambah negatif 1, hasilnya adalah negatif 2. Nah, jadi cocok ya. Jadi kita dapatkan nilainya Y sama dengan X kurang 1 kali X kurang 1. Nah, bentuk X kurang 1 kali X kurang 1 boleh juga kita tuliskan dengan X kurang 1 yang dikuadratkan. Sama seperti 2 kuadrat, artinya adalah 2 kali 2. Maka kalau X kurang 1 kuadrat, artinya adalah X kurang 1 kali X kurang 1. Gitu ya. Oke, kita tukar dulu posisinya X kurang 1 kuadrat sama dengan Y. Nah, karena X-nya di sini memuat pangkat. Nah, ini kan memuat pangkat, jadi cara paling gampang untuk menghilangkan pangkat 2-nya adalah kalian tinggal akarkan saja. Jadi kita akarkan ruas kiri dan ruas kanan kita akarkan. Ketika bentuk pangkat ini kita akarkan, maka pangkatnya akan hilang. Jadi akan menjadi X kurang 1 sama dengan akar Y. Maka X saja akan sama dengan akar Y, kita tambahkan dengan 1. Jadi ini satunya pindah ruas. Karena sudah mendapatkan dalam bentuk X, maka kita tinggal ganti menjadi bentuk inverse terhadap fungsi Y-nya. Yaitu sama dengan akar Y ditambahkan dengan 1. Maka inverse dari fungsi fx akan sama dengan, tinggal ganti, ini bukan Y ya, seharusnya X ya. Maka inverse dari fungsi X itu akan sama dengan akar X tambah 1. Oke, ini seharusnya tadi X ya, karena di sini X, ini juga harus X ya seharusnya. Oke, kalau yang ditanyakan berapakah nilai untuk inverse dari fungsi fx ketika X-nya sama dengan 4, ya tinggal ganti aja X-nya 4. Nah, diganti X, ini X ya, 4 tambah 1. Maka hasilnya adalah akar 4 adalah 2, 2 tambah 1 adalah 3. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang ya untuk menentukan inverse dari suatu fungsi. Ingat, inverse itu adalah kebalikan. Kalau fungsi inverse artinya adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.